Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Sidiki Faidulmi dengan NIM 120220121. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster. Di mana terdapat outline yang pertama, latar belakang teori kompetitif dan klaster. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang keempat, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Yang kelima, peran klaster dalam produktivitas, inovasi, dan formasi bisnis baru. Yang keenam, pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional. Yang ketujuh, pengaruh pemerintah, swasta, serta perbedaan antara kebijakan industri dan klaster. Yang kedelapan, karakteristik dan kritik klaster. Yang pertama, latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter betulnya untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang berfokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Selanjutnya, yang kedua, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster, yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan daya saing dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter menyarankan agar kebijakan pembangunan regional perlu fokus pada pembangunan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain atau nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada prioritas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan bekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Unit sub negara, bagian atau sub provinsi seperti kabupaten dan kota menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Antara lain yang pertama, faktor endowment merupakan sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua, keunggulan secara makroekonomi, di mana terdapat kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga, keunggulan secara mikroekonomi, di mana terdapat kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan.
Selanjutnya, yang keempat, komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi yang pertama, klaster global, di mana klaster global ini melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dengan negara lain dan negara lain. Kemudian ada klaster lokal, itu melayani pasar lokal. Kebalikan dari klaster global, klaster lokal ini sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Gambar di samping menunjukkan grafik komposisi klaster di Amerika Serikat, di mana klaster lokal mendominasi. Angka persentase pada gambar hanyalah ilustrasi. Klaster adalah manifestasi dari konsep Porter's Diamond yang diimplementasikan. Kedekatan yang timbul dari co-location perusahaan, pelanggan, pemasok, dan institusi lain memperkuat semua tekanan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Klaster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas, yang mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond. Di antaranya yang pertama, meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang terakhir ada merangsang pertumbuhan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Yang kelima, peran klaster dalam produktivitas, inovasi, dan promosi bisnis baru. Di mana yang pertama itu ada klaster dan produktivitas. Poin yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan karyawan dibandingkan mengimpor input dari lokasi yang jauh. Klaster kemudian adalah bentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana yang secara inheren lebih efisien atau efektif untuk mengumpulkan data daripada alternatif, asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif. Sumber di luar klaster mungkin diperlukan jika pemasok lokal yang kompeten tidak tersedia. Tapi itu bukan hasil yang ideal. Namun, mengingat manfaat yang melekat dari klaster, kekuasaan yang mendorong pengembangan dan peningkatan pemasok lokal kuat, dan perusahaan konstituen memiliki insentif untuk mendorong masuknya pemasok baru atau investasi lokal oleh pemasok yang jauh. Mengimbangi keuntungan klaster dalam mengumpulkan input dan tenaga kerja adalah kemungkinan bahwa konsentrasi peserta klaster menawar biaya input dan karyawan khusus yang jarang. Namun, kemampuan untuk melakukan outsourcing banyak input membatasi setiap penalti biaya tersebut relatif terhadap lokasi lain. Namun, yang lebih penting, keberadaan klaster tidak hanya meningkatkan permintaan input khusus, tapi juga meningkatkan pasokannya. Ketersediaan karyawan khusus, layanan, dan komponen, dan jumlah entitas yang menciptakannya seringkali jauh lebih besar dari klaster daripada di tempat lain, meskipun persaingannya lebih besar. Poin yang kedua, ada akses ke informasi, di mana pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekat batas produktivitas. Ini juga berlaku untuk aliran informasi antar unit dari perusahaan yang sama. Kedekatan, pasokan, dan keterkaitan teknologi, dan keberadaan hubungan pribadi berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini adalah kasus khusus penting dari manfaat informasi klaster. Pembeli yang canggih seringkali merupakan bagian dari kelompok, dan peserta klaster lainnya memiliki informasi tentang kebutuhan pembeli yang sering dibagikan. Poin yang ketiga, akses ke institusi dan barang publik. Klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semu publik. Kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya meningkatkan atau menurunkan biaya pelatihan terkenal. Perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, sarana dari para ahli di lembaga lokal, dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Selain itu, barang publik atau semu publik di lokasi klaster sering merupakan hasil dari investasi swasta dan program pelatihan. Infrastruktur swasta, pusat kualitas, dan bentuk-bentuk lain yang menguntungkan klaster. Investasi swasta dalam barang publik khusus, klaster, atau barang publik semu adalah umum karena manfaat kolektif yang dirasakan oleh
peserta klaster. Seringkali investasi dalam barang publik terjadi melalui transaksi perdagangan atau mekanisme kolektif lainnya. Poin yang keempat, terdapat insentif dan pengukuran kinerja. Klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi. Karena beberapa alasan, diantaranya adalah yang pertama, tekanan kompetitif. Yang kedua, ada tekanan kompetitif dalam sebuah klaster dibuat oleh tekanan teman, bahkan di antara perusahaan tidak langsung atau tidak bersaing. Poin yang kelima, complementarities. Cluster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta cluster. Beberapa jenis saling melengkapi. Yang paling penting adalah produk pelengkap untuk pembeli dan juga pelengkap pemasaran. Yang kedua ada cluster dan inovasi. Poin yang pertama dari cluster dan inovasi adalah perusahaan-perusahaan dalam sebuah cluster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini, perusahaan-perusahaan dalam sebuah cluster mendapat manfaat dan konsentrasi. Perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan dan hubungan pembeli, penjajaran perusahaan-perusahaan dalam industri terkait, konsentrasi entitas penghasil informasi khusus, dan kecanggihan pembeli. Perusahaan-perusahaan cluster seringkali dapat membedakan tren pembeli lebih cepat daripada pesaing yang terisolasi. Silicon Valley dan perusahaan komputer yang berbasis Texas misalnya, menyambungkan dengan kebutuhan dan tren pelanggan dengan cepat dan efektif, serta dengan mudah tidak mungkin menyamai tempat lain. Poin yang kedua pada cluster dan inovasi, yaitu ada perusahaan dalam sebuah cluster dapat bereksperimen dengan biaya lebih rendah atau menunduk komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar bahwa produk, proses, atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Di mana sebaliknya, perusahaan mengandalkan pada outsourcing jauh menghadapi tantangan yang lebih besar, mengamankan pengiriman, memperoleh terkait dukungan teknis dan layanan, dan mengkoordinasi seluruh entitas yang saling melengkapi. Perusahaan yang mengandalkan integrasi vertikal menghadapi inersia, pertukaran yang sulit jika inovasi mengikis nilai aset internal, dan kendala jika produk atau proses saat ini harus dipertahankan sementara yang baru dikembangkan. Yang ketiga, terdapat cluster dan formasi bisnis baru. Di mana poin yang pertama adalah bujukan. Bujukan untuk masuk sering lebih besar di dalam cluster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang. Keberadaan cluster menandakan peluang individu yang bekerja di suatu tempat di dalam atau di dekat cluster lebih mudah merasakan senjangan baru dalam produk, layanan, atau pemasok untuk diisi. Setelah memiliki wawasan ini, orang-orang ini lebih siap meninggalkan perusahaan mapan untuk memulai yang baru dengan tujuan mengisi kesenjangan yang dirasakan. Poin yang kedua, peluang. Peluang yang dirasakan di lokasi cluster diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset, keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi cluster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Lembaga keuangan lokal dan investor yang dengan pengetahuan industri mungkin memerlukan premi risiko modal yang lebih rendah. Pasar lokal yang signifikan juga sering hadir. Pengusaha telah menjalin hubungan dan sering lebih suka tinggal di komunitas yang sama. Selanjutnya, pengembangan regional dan kebijakan pembangunan regional, di mana perumusan strategi menurut Porter yang pertama itu ada pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, di mana pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah ini posisi keunggulan kompetitif yang khusus, lokasi, warisan, fisik atau budaya, kekuatan saat ini, dan juga potensi kekuatan. Di mana dalam terdapat apa keunikan keunggulan secara lokasi, kemudian lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau klaster seperti apa, kemudian ada peran wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Yang kedua, ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, di mana elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah
lain atau non lokasi. Kemudian ada apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul untuk dikembangkan. Selanjutnya ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Di mana dalamnya itu apa kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya dari ketiga poin itu menghasilkan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Kemudian terdapat hal yang perlu dilakukan pemerintah. Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah itu yang pertama mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, peningkatan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai, dan infrastruktur informasinya akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, itu harus menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antara perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi yang positif khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Yang kelima, hal yang perlu dilakukan pemerintah, fasilitasi pengembangan dan tingkatan klaster. Yang keenam, pemerintah harus mendorong memfasilitasi dan memberikan insentif agar munculnya tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Porter mengusulkan strategi ekonomi. Bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Yang ketujuh, perbedaan antar kebijakan industri dan klaster. Yang pertama, kebijakan industri, di mana kebijakan industri ini berfokus pada pembangunan sektor industri secara keseluruhan. Sedangkan kebijakan klaster berfokus pada pengembangan klaster dan klaster industri tertentu. Yang kedua, ada kebijakan industri melibatkan banyak sektor industri yang berbeda, di mana kebijakan klaster melibatkan sektor industri yang serupa atau terkait. Yang ketiga itu kebijakan industri mengadopsi pendekatan top-down, sedangkan kebijakan klaster menggunakan pendekatan bottom-up. Yang keempat, kebijakan industri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan, sedangkan kebijakan klaster bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan klaster industri tertentu. Yang kelima, kebijakan industri sering melibatkan kebijakan makroekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter, sedangkan kebijakan klaster lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan dukungan teknis untuk industri dalam klaster. Selanjutnya terdapat karakteristik dan kritik klaster. Yang pertama ada karakteristik. Yang pertama, adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif, bahwa daya saing berkaitan dengan produktivitas dan inovasi, bukan upah rendah, pajak rendah, atau mata uang yang didevaluasi. Yang kedua ada fokus menghilangkan hambatan. Para pihak fokus untuk menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk menghilangkan klaster. Yang ketiga, struktur itu mencakup semua klaster. Di mana struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara bagian, provinsi, atau nasional. Inisiatif klaster yang berhasil meliputi klaster regional seperti pertanian atau pariwisata, dan bahkan klaster yang mengalami penurunan, termasuk juga yang baru muncul dan yang sudah mampu. Karakteristik yang keempat yaitu batas klaster yang sesuai, di mana batas-batas klaster harus mencerminkan realitas ekonomi, belum tentu batas politik. Karakteristik yang kelima, keterlibatan peserta dan lembaga. Keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Inisiatif klaster harus melakukan perusahaan dari semua ukuran. Yang keenam, kepemimpinan sektor swasta.
di mana partisipasi aktif yang dipimpin oleh pihak swasta daripada inisiatif yang dikendalikan oleh pemerintah akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik. Perusahaan biasanya dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan serta peluang dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan pemerintah. Memberikan sektor swasta memimpin juga mengurangi unsur politik agar tetap independen dan agar politik partai agar keberlangsungan program pengembangan dan peningkatan klaster terus berkesinambungan, tidak tergantung perubahan kepemimpinan politik. Karakteristik yang ketujuh ada hubungan personal, di mana perhatian yang dekat dengan hubungan personal atau hubungan pribadi yang memfasilitasi relasi, menumbuhkan komunikasi terbuka, dan membangun rasa saling percaya. Karakteristik yang ke-8, visi menuju tindakan. Dari visi menuju tindakan, inisiatif klaster harus dimotivasi oleh keinginan bersama untuk mencapai hasil, tidak didorong oleh lembaga akademis, lembaga think tank, atau lembaga pemerintah. Diagnosis dan visi yang luas untuk masa depan harus dikombinasikan dengan langkah-langkah tindakan yang nyata. Peran juara senior atau senior champion atau orang-orang yang berpengalaman sukses yang kuat dibutuhkan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, kepemimpinan wirausaha dan keterlibatan para pemimpin opini juga berperan penting dalam keberhasilan klaster. Selanjutnya ada kelembagaan. Peningkatan klaster adalah proses jangka panjang dan pembentukan kelembagaan konsep, hubungan, dan keterkaitan di antara para pihak. Di sektor swasta, asosiasi perdagangan baru atau yang direvitalisasi sering mengambil peran utama dalam peningkatan dan berkelanjutan klaster. Dalam pemerintah, peningkatan klaster dapat dikembangkan dengan mengatur lembaga pemerintah yang tepat, dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan statistik ekonomi, dan dengan mengendalikan struktur dan keanggotaan kelompok penasihat bisnis. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif, di mana menurut Martin and Shanley pada tahun 2003, klaster sebagai konsep yang kacau. Skala dan level di mana klaster membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum ditentukan dengan jelas. Menurut Bristow pada tahun 2005, peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampaknya merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.